Halo guys, buat kalian yang masih bingung gimana caranya nentuin tahapan entry yang bener, this is for you. Video ini buat kalian, simak baik-baik ya. Jadi sebelum kita masuk ke chart, kita harus ingat bahwa kita cuma punya 3 pilihan di market. Pertama, buy, sell, dan do nothing. Atau nggak entry sama sekali gitu ya. Nah, kemudian pada saat lihat chart nih yang kedua, pada saat lihat chart, kita harus bisa berpikir seobjektif mungkin. Kita harus menghilangkan sifat subjektivitas. Jangan mentang-mentang kalian kemarin nge-sell-nya kalah gitu atau loss gitu ya. Kalian di keesokan harinya mau nge-buy gitu. Jadi tentukan atau buat keputusan berdasarkan apa yang kamu lihat gitu ya. Jadi setelah melihat chart, lalu kalian simpulkan bagaimana tren sedang berjalan di hari itu. Apakah naik atau turun? Newbie sekalipun pasti bisa lihat tren harga yang sedang berjalan begitu ya. Maka jadilah seobjektif mungkin. Kalau market sedang turun, ya 70% atau 80% kalian usahakan sell. Ya, jangan lawan market, jangan don't against the trend, never against the trend gitu. Jangan pernah sekali-kali lawan tren kalau kalian belum benar-benar jago gitu ya. Nah, tujuannya apa sih? Supaya kita tuh entry jelas, kita nggak bingung. Di hari itu kita ngambil sell buy, sell buy, sell buy gitu. Itu artinya kalian bingung. Itu artinya kita nggak tahu mau ngapain di market gitu. Jadi kalian harus menentukan. Setelah lihat chart, harga turun atau trennya turun, maka kalian harus fokus sell gitu. Lalu pada saat kalian scanning ya, setelah kalian yakin bahwa hari itu atau gold atau bahwa hari itu market sedang turun, maka yang kalian lakukan adalah membuat zona gitu ya, menggambar zona-zona di mana kalian akan melakukan sell. Jangan mentang-mentang harga sedang turun kalian langsung sell pada saat itu gitu. Kalian bukan Tuhan, kalian bukan pengendali market, kalian bukan bandar gitu. Kita cuma mengikuti apa yang terjadi di market. Kita tidak bisa menciptakan pergerakan di market, ingat itu gitu ya. Jadi jangan lupa untuk gambar zona, untuk buat zona gitu ya. Nah, setelah kita punya zona tersebut, ini tahapan kelima begitu ya. Terserah apakah kalian mau sell atau buy. Tugas kalian adalah menunggu. Dan ini adalah pekerjaan yang paling sulit. Begitu ya. Karena kenapa? Kesabaran kita diuji dan manusia paling sulit dengan kesabaran. Manusia paling kesulitan dengan yang namanya menunggu. Dan menunggu di depan layar atau menunggu harga bergerak itu sulitnya bukan main. Oleh karena itu, kalian harus belajar disiplin, begitu ya. Kalian bisa nunggu di depan chart kalau kalian mau, atau lakukan hal yang lain yang bisa membuat fokus kalian beralih dulu. Sampai kalian dapat notifikasi bahwa harga sudah mencapai zona kalian, maka kalian adalah belum eksekusi. Kalian harus nunggu konfirmasi terlebih dahulu, begitu ya. Pada saat harga menyentuh zona kalian, begitu. Saat harga mulai masuk ke dalam area target itu, gitu ya. Kalian jangan sampai langsung entry, gitu ya. Karena kenapa? Yang kelima adalah konfirmasi, gitu. Kalian harus menunggu konfirmasi yang jelas di area-area yang sudah ditentukan tersebut, begitu ya. Dan konfirmasi itu bisa banyak macamnya, tergantung dari metode apa yang kalian pakai gitu. Nah, karena kenapa? Karena tanpa konfirmasi, entry atau zona yang kalian buat itu nothing. Itu bukan apa-apa, itu hanya angin lalu gitu ya. Oleh karena itu kalian harus menentukan konfirmasinya seperti apa gitu ya. Nah, setelah konfirmasi itu terjadi, kalian bisa entry dan tentukan stop loss. Oke. Setelah itu saya jamin entry kalian akan lebih terstruktur gitu ya. Dalam satu hari kalian gak akan masuk buy sell gitu ya. Kalau misalnya gak ada konfirmasi atau kalian bingung menentukan marketnya seperti apa, ini entah naik entah turun gitu ya, lebih baik jangan lakukan apapun. Jangan entry atau avoid the market, hindari market di hari itu. Simple itu ya guys. Semoga video ini bermanfaat. See ya.